Hai Sobat Irama, jumpa lagi bersama saya Kakak Monik. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan menemani kalian semua untuk membahas prediksi soal tes karakteristik pribadi. Apa sih tes karakteristik pribadi itu? Tes karakteristik pribadi bertujuan untuk menilai pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan 6 aspek. Nah, apa aja sih aspek tersebut? Yang pertama, yaitu pelayanan publik. Yang kedua, jejaring kerja. Yang ketiga, sosial budaya. Yang keempat, teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kelima, profesionalisme. Dan yang keenam, anti-radikalisme. Nah, teman-teman semua harus bisa menguasai keenam aspek tersebut. Oke, kita langsung aja yuk ke pembahasan soal yang pertama. Soal pertama berisi tentang aspek pelayanan publik. Kita baca aja yuk. Ketika menghadapi komplain atau keluhan dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan tempat kerja saya akan A. Mencatat dan menyampaikan keluhan tersebut pada atasan saya. B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalan. C. Mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu. D. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. E. Menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Nah, kita lihat nih, soal ini tuh mengenai aspek pelayanan publik. Dan diminta bagaimana sikap kita ketika menghadapi komplain atau keluhan dari pelanggan. Nah, kita lihat yuk jawabannya. Tadi yang A, mencatat dan menyampaikan keluhan tersebut pada atasan saya. Ini sih boleh. Yang B, mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalan. Ini sih juga oke. Yang C, mengabaikan karena kondisi yang ada memang seperti itu. Kakak kurang setuju sih kalau yang ini ya, karena dia mengabaikan. Tuh, kemudian yang D, menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. Ini oke. Kemudian yang E, menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Ini juga boleh. Nah, kita ingat lagi, dalam menjawab soal TKP, semua jawaban itu tidak ada yang salah. Jawabannya benar, hanya saja setiap jawaban memiliki poin dari 1 sampai 5. Dan kita harus mencari jawaban yang memiliki poin paling maksimal. Kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat ketika kita menghadapi komplain atau keluhan dari pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan di tempat kerja saya? Nah, jawabannya adalah yang B. Mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalan. Karena ketika kita menghadapi komplain, jadi kita harus membantu dulu untuk menyelesaikan permasalahannya seperti apa. Sehingga pelanggan merasa terlayani dengan baik. Jadi menurut kakak, yang B ini poinnya 5. Kemudian yang poin keempat, menurut kakak jawabannya ini yang E. Nah, setelah kita mencoba membantu pelanggan menyelesaikan persoalan, kita menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku pada pelanggan. Kemudian, yang poin ketiganya adalah yang D. Menjelaskan peran saya dalam menangani keluhan pelanggan. Karena setelah kita memberitahukan aturan dan prosedur yang berlaku, tentu harus memberitahu peran kita sebagai apa dan menangani keluhan pelanggan tersebut. Dan poin yang kedua adalah yang A, mencatat dan menyampaikan keluhan tersebut pada atasan saya. Dan yang poinnya paling sedikit atau kecil, yaitu yang mengabaikan. Karena sebagai seorang pelayan publik, kita nggak boleh ya mengabaikan pelanggan. Nah, kita lihat yuk kunci jawabannya. Nah, jawabannya yang A itu poinnya 2, B 5, C 1, D 3, dan E 4. Sama dengan kunci jawaban. Jadi, ingat ya teman-teman, untuk menjawab soal tes karakteristik pribadi, kita harus melihat dulu kata kuncinya yang ada di sini nih, di atas pojok sebelah kiri. Nah, dari situ kita compare dengan soalnya. Sehingga kita bisa memilih jawaban yang paling maksimal. Kita lanjut yuk ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 berisi jejaring kerja. Jejaring kerja ini adalah mengetahui kemampuan kita dalam bekerja sama dan berkolaborasi dengan tim. Nah, kita baca yuk soalnya.
Anda dan tim Anda diberikan tugas baru oleh pimpinan. Namun, semua anggota tim belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Sikap Anda: A. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. B. Saya akan mempelajari tugas tersebut lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim lain. C. Saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. Yang D. Kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan secara bersama-sama. Yang E. Pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Nah, soal yang kedua ini ya, berisi tentang jejaring kerja, mengenai aspek jejaring kerja. Jadi, gimana sih sikap kita bersama anggota tim lain ketika menemui kendala bahwa kita diberikan tugas oleh seorang pimpinan, tapi kita belum memahami nih, anggota tim belum memahami maksud dan cara mengerjakan tugas baru tersebut. Oke, yang mana nih menurut teman-teman semua jawabannya? Kalau dari kakak yang kakak sudah baca, jawabannya itu adalah yang D. Tuh, kami mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami. Bila ada kesulitan, kami akan menyelesaikan secara bersama-sama. Karena kita lihat dari konsep yang aspek ini mengenai jejaring kerja. Jejaring kerja itu kita harus bisa bekerja sama atau berkolaborasi bersama dengan rekan tim. Nah, jadi jawaban yang menurut kakak poinnya paling tinggi adalah yang D. Karena ini mengerjakan bersama-sama tugas tersebut sesuai dengan pemahaman kami masing-masing. Dan bila ada kesulitan, baru kami akan menyelesaikannya secara bersama-sama. Kemudian, untuk jawaban yang poinnya 4, yang mana? Hayo. Nah, kalau menurut kakak sih, jawabannya yang B ya. Saya akan mempelajari tugas tersebut, lalu membagi pengetahuan saya kepada anggota tim lain. Nah, ini bisa juga. Jadi kita bisa berkolaborasi, saling membagi pengetahuan kepada anggota tim yang lain. Nah, terus untuk yang poin ketiga, jawabannya ada di yang A. Nah, ini. Saya yakin bahwa para anggota tim juga dapat belajar sendiri untuk memahami cara menyelesaikan tugas baru tersebut. Nah, ini poinnya di 3 ya. Karena kita saling belajar sendiri dulu untuk memahami bagaimana cara menyelesaikan tugas. Nah, ini kurang ya. Makanya poinnya 3. Kemudian, yang poinnya 2 adalah jawaban yang mana? Yang C. Nah, saya akan meminta bantuan rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari tugas tersebut, kemudian menjelaskannya pada semua anggota tim. Nah, ini sih sangat kurang tepat ya. Jadi, kita hanya memberikan kepada rekan kerja aja yang paling pandai, memberikan tugas kepada rekan kerja yang paling pandai untuk mempelajari, kemudian menjelaskan kepada semua anggota tim. Nah, ini kurang ya jejaring kerjanya, jadi kerjasamanya, kolaborasinya kurang. Dan yang poinnya paling sedikit, yang E. Nah, ini pimpinan yang memberikan tugas sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu bagaimana mengerjakan tugas tersebut sebaik-baiknya. Ini tidak menunjukkan bagaimana sikap kita dalam berjejaring kerja dengan rekan. Oke, kita cek yuk kunci jawabannya. Oke, jawabannya A3, B4, C2, D5, E1. Jawaban kakak sama nih sama kunci jawaban. Jadi, jawabannya tadi yang D ya, teman-teman. Tuh, jadi semua jawaban itu ada poinnya masing-masing. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 ini berisi aspek sosial budaya. Nah, aspek sosial budaya ini supaya kita bisa menghargai budaya lain dari rekan kerja kita yang lain dan bagaimana kita menghadapi kelompok lain yang berbeda suku, ras, dan etnis. Oke, kita baca yuk soalnya. Saya berada dalam suatu kelompok kerja yang terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya dan daerah. Saya merasa A. Sebagian orang dapat menerima saya, sebagian lagi tidak demikian.
B. Sebagian orang dapat menerima saya jika saya mengikuti aturan kelompok. C. Perlu berhati-hati atas apa yang akan saya katakan dan lakukan dalam kelompok. D. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. E. Tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok. Oke, ini mengenai sosial budaya. Dalam suatu kelompok kerja yang terdiri dari berbagai macam latar belakang budaya dan daerah, nah saya merasa kira-kira apa nih jawabannya yang tepat? Oke, kalau menurut kakak sih ya, kalau kita berada di dalam kelompok kerja yang memiliki rekan yang berbagai latar belakang, kita tuh harus bagaimana sih? Nah, jawabannya adalah yang C, kita perlu berhati-hati atas apa yang akan saya katakan dan lakukan dalam kelompok. Ini adalah poinnya 5. Kemudian untuk poin yang 4, jawabannya yang mana nih? Kalau menurut kakak sih yang B ya. Sebagian orang dapat menerima saya jika saya mengikuti aturan kelompok. Kemudian yang poin 3, nah yang A, sebagian orang dapat menerima saya, sebagian lagi tidak demikian. Oke, nah jadi gitu ya, kalau kita bersikap tuh harus, yang pertama tuh kita harus berhati-hati dulu atas apa yang akan kita katakan dan lakukan. Kemudian yang keempat tuh, mungkin sebagian orang dapat menerima saya jika saya mengikuti aturan kelompok. Dan yang ketiga, sebagian orang dapat menerima saya dan sebagian lagi tidak demikian. Nah, untuk yang poin kedua, tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Nah, yang E, ini poinnya 1, karena kita tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri. Nah, ini nggak boleh ya. Kita harusnya bisa memposisikan diri kita bagaimana dalam berhubungan dengan rekan kerja, walaupun memiliki latar belakang budaya dan daerah yang berbeda. Kita cek yuk kunci jawabannya. Oke, yang A3, B4, C5, D2, dan E1. Jawabannya sesuai dengan kunci jawabannya. Soal-soal tadi bisa kalian pelajarin di buku Best Master Tes CPNS dan P3K tahun 2023-2024. Nah, kalian udah bisa mulai pre-order nih di Rama Widya. Jadi marketplace di Rama Widya juga udah bisa, atau telepon di adminnya yang ada di nomor di atas. Nah, buku-buku ini nih berisi tentang tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Jadi kalian bisa latihan-latihan soal dari buku Best Master Tes CPNS dan P3K 2023-2024 ini. Di situ banyak sekali latihan-latihan soal dari tahun-tahun sebelumnya, menurut Permen Pan RB nomor 27 tahun 2021. Di situ lengkap banget ya, kalian bisa beli bukunya, latihan-latihan soalnya terus. Banyak sekali soal-soal yang mirip dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi jangan lupa ya, dibeli, dipelajarin. Oke? Dan sukses buat pejuang CPNS tahun 2023-2024. Semoga kita semua lulus tahun depan. Amin! Oke, kita lanjut yuk ke soal nomor 4. Nah, soal yang berikutnya mengenai profesionalisme. Profesionalisme itu kita harus menunjukkan sikap bagaimana dalam bertindak dan berbuat serta bertanggung jawab dalam pekerjaan kita. Kita baca yuk soalnya yuk. Suatu hari, atasan Anda harus meninggalkan kantor lebih awal karena ada urusan mendadak dan Anda diminta untuk mengawasi pegawai yang lain karena atasan Anda mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat dan pulang kantor lebih awal. Saat atasan Anda pergi, ternyata Anda menemukan ada 2 pegawai yang datang terlambat dan 3 lainnya pulang lebih awal. Apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin tersebut? Wah, ini kompleks sekali ya permasalahan dalam dunia kerja. Oke, jawaban yang A, menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh atasan saya. Yang B, mencatat pegawai yang tidak disiplin untuk dilaporkan kepada atasan. C, mengingatkan secara tidak formal kepada pegawai yang tidak disiplin. D, diam saja karena kebetulan salah satu pegawai yang tidak disiplin adalah teman dekat Anda. Yang E, menegur dan mengatakan bahwa Anda akan mengatakan kepada atasan atas ketidakdisiplinan. Nah, kita
lihat nih dari soalnya bahwa atasan Anda harus meninggalkan kantor lebih awal. Saat atasan Anda pergi, ternyata Anda menemukan ada 2 pegawai yang datang terlambat dan 3 lainnya pulang lebih awal. Nih, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi pegawai yang tidak disiplin? Tuh, Anda diminta untuk mengawasi pegawai yang lain. Nah, kalau kalian menemukan teman rekan kerja Anda yang datang terlambat dan pulang lebih awal, apa yang akan kalian lakukan? Jawabannya yang mana? Ayo teman-teman. Kalau menurut kakak, jawaban yang paling mendekati poin 5 adalah yang A. Menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh atasan saya. Nah, ini karena saya kan sudah diberikan amanat tuh sama atasan, tuh diminta untuk mengawasi pegawai. Nah, jadi tentu saja yang harus kita lakukan adalah menegur karyawan yang tidak disiplin tersebut. Kemudian, mana nih jawaban yang poinnya 4? Kira-kira yang mana ya? Jawaban yang poinnya 4 adalah E. Nah, yang E ini 4. Menegur dan mengatakan bahwa Anda akan mengatakan kepada atasan atas ketidakdisiplinan mereka. Nah, ini sih poin yang paling mendekati 5 ya, karena selain dari menegur karyawan yang tidak disiplin, karena sesuai dengan kewenangan yang sudah diberikan oleh atasan. Kemudian yang poin keempatnya menegur dan mengatakan bahwa Anda akan mengatakan kepada atasan Anda atas ketidakdisiplinan mereka. Kemudian poin yang ketiga adalah yang ini nih, yang B. Mencatat pegawai yang tidak disiplin untuk dilaporkan kepada atasan. Kemudian poin yang keduanya adalah, ini yang C. Kita harus mengingatkan secara tidak formal kepada pegawai yang tidak disiplin. Nah, untuk poin yang 1, jawabannya adalah yang diam saja. Nah, ini tuh nggak boleh ya, kita diam saja karena kebetulan salah satu pegawai yang tidak disiplin itu adalah teman dekat Anda. Nah, sebagai seorang pegawai yang berprofesionalisme, tentu kita harus melakukan kerja sesuai dengan tanggung jawab kita, yaitu menegur karyawan yang tidak disiplin sesuai kewenangan yang diberikan oleh atasan saya. Kita cek yuk kunci jawabannya. Oke, jawaban yang A poinnya 5, B 3, C 2, D 1, E 4. Nah, sesuai ya dengan kunci jawaban. Oke, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal mengenai anti-radikalisme. Nah, ini tuh anti-radikalisme itu kita tidak boleh melakukan tindak kekerasan atau terlibat dengan terorisme, semacam itu ya teman-teman. Nah, kita baca yuk soalnya. Bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? A. Takut dan trauma saat berada di jalan. B. Tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut. C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. D. Hanya asik menonton tanpa melakukan sesuatu. E. Sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut. Pertanyaannya nih, bagaimana sikap Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? Ini kita tuh kalau melihat ada aksi-aksi kekerasan, apa sih yang seharusnya kita lakukan? Nah, dari jawaban A sampai E, yang poinnya paling besar yaitu poin 5, jawabannya adalah yang C. Tentu saja kita harus melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. Jadi jawaban yang C ini, poinnya 5. Ini yang paling benar. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi aksi-aksi kekerasan. Kemudian, yang poin keempat adalah jawaban yang E. Sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut. Ya, supaya kita aman, ada temannya. Kemudian yang poin ketiga, jawabannya adalah yang mana ya? Oh, kayaknya yang B deh. Yang A itu takut dan trauma. Nah, kalau menurut kakak sih yang nomor yang B ya, yang poin ketiga.
Tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut. Ini sebenarnya nggak boleh ya, makanya poinnya 3. Kemudian yang poinnya 2 adalah yang A, takut dan trauma saat berada di jalan. Nah, itu poinnya sangat sedikit karena jawabannya nggak menyikapi aksi kekerasan ya. Kita masa harus takut dan trauma gitu. Nah, yang poin paling rendah adalah jawaban yang dia hanya asik menonton tanpa melakukan sesuatu. Nah, itu kita nggak boleh ya. Masa kita kalau ada aksi kekerasan cuma nonton aja? Kan bahaya juga ya. Kita cek yuk kunci jawabannya. Nah, jawabannya yang A itu poinnya 2, B 3, C 5, D 1, dan E 4. Nah, sesuai dengan kunci jawaban. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Oke. Sudah kita bahas mengenai soal tes karakteristik pribadi. Semoga teman-teman kalian semua memahami mengenai tes karakteristik pribadi. Dan jika teman-teman semuanya ada kesulitan dalam soal, boleh kok kalian share soal kalian di kolom komen Irama Widya. Dah, sampai jumpa lagi.